Semakin menarik obrolan kita di sore hari ini pemirsa, tapi sayangnya kita sudah sampai di segmen terakhir dan saya tentunya akan lebih memfokuskan pada rencana pencalonan Bapak. Ini kalau dikatakan untuk DPD itu kan wilayahnya memang lebih pada otonomi daerah Bapak. Apakah memang kapasitasnya itu harus seperti itu dan apa yang akan Bapak lakukan untuk peluang itu Pak? Pertama, saya belum mau bicara tentang DPD sebagai fungsi yang sekarang ini sudah diputuskan MK, dia akan ikut peran serta terhadap putusan-putusan di kamar sebelahnya DPR. Saya melihat ini dispute constitution. Dispute constitution, jadi saya pikir kalau saya menjelaskan hal yang dispute, pasti saya akan meneruskan kalimat-kalimat yang bermasalah terus. Saya berpikir sederhana, saya hanya mencari jalan untuk menjadi pelayan. Sebagai kenapa saya berpikir sederhana, saya juga seorang intelektual. Saya di ITB di jurusan teknik penerbangan. Dan saya juga seorang habib, saya juga orator yang berbicara agama. Tapi pikir mas saya kalau saya jadi seorang habib, membimbing orang, saya pikir apa sih yang berubah? Walaupun itu baik, bukan buruk. Kalau saya sebagai intelektual memberikan wawasan, apa sih yang berubah? Tapi kalau saya jadi DPD, dua unsur ini mengikat sama saya. Kursi ini saya harapkan tidak mengangkat derajat saya. Tapi kursi ini mudah-mudahan terangkat oleh saya yang duduk di sana. Oke, baik. Bapak, kira-kira kalau untuk potensi Jawa Timur, menurut Anda mana yang sebenarnya itu bisa dikembangkan dan itu belum dilakukan sampai dengan hari ini, Pak? Terlalu banyak yang belum dilakukan. Dan tertutup atau seperti apa itu Pak? Tidak dilihat? Mungkin tidak ya mungkin karena tidak dilihat. Karena tidak dilihat itu menurut hemat saya sentuhan hati. Contoh aja, sederhana. Saya mau bicara TKI. Kebetulan ketua BNP ini kader saya yang dulu di penjara saya yang keluarin di sana. Sekarang sudah ganti ya, Pak Jumhur. Itu sederhana. Saya terpikir gimana lapangan kerja menjadi sempit sementara lahan terbuka. Karena dikuasai oleh sekelompok orang. Kenapa kita nggak berpikir TKI dan TKW itu pulang? Karena kita serahkan mereka bekerja di luar negeri. Mereka merasa hidupnya lebih layak di sana, Pak? Ya, persoalannya tadi saya katakan. Tidak ada zalim kecuali ada orang madlum yang senang. Jadi ada mental di mana orang senang ditindas. Jadi orang kalau nggak, gini Mbak, mungkin saya bisa kasih beberapa kalimat statement, closing statement gini. Hidup ini cuman kita ini jadi manusia antara dua. Mau jadi lalat atau lebah. Lalat itu di tempat keharuman dia akan cari tempat yang buruk. Kita akan menyaksikan orang-orang yang suka melakukan tipu-tipu, orang yang suka berkhianat, orang yang suka menindas. Dia kalau nggak melakukan itu sakit. Kebalik, ya? Karena dia berproses jadi lalat. Betul. Sementara Al-Quran menyebut ada sebuah surat namanya Suratun Nahl. Surat lebah. Surat lebah, orang itu kalau ditaruh di tempat yang kotor, dia akan cari tempat yang harum. Di negeri ini tidak sekedar butuh orang jujur, tidak sekedar butuh orang baik, tapi pecinta kejujuran dan pecinta kebaikan. Pecinta kejujuran, dia pecinta keadilan, bukan hanya orang adil. Pecinta keadilan itu dia akan gelisah hingga keadilan itu tampak. Oke, baik. Pertanyaan saya berikutnya, sebenarnya menurut Bapak Jawa Timur itu membutuhkan sosok pemimpin yang seperti apa sih Pak? Saya masih berpikir sebagai ketua DPD Pak. Elemennya adalah pendorongnya sejarahnya dari Jawa Timur. Kenapa saya katakan gitu? Ini ada kaitannya saya memilih Jawa Timur itu ada hubungan dengan kerajaan Majapahit. Majapahit itu dengan istilah negara bukan Indonesia, Nusantara. Jawa Timur itu Nusantara satu dan dia stresis sejarah. Karena itu diyakini dalam proses sejarah elemen keraton masyarakat itu akan lahir di tengah zaman yang kondisinya kacau. Nanti akan muncul kekacauan, karakter pecinta rakyat. Saya hanya ingin memenuhi sifat untuk melahirkan ini. Oke, baik. Seberapa siap Pak rakyat kita untuk diajak berubah dengan sistem yang seperti ini? Selama mereka punya hati, mereka siap. Selama hati mereka gadekan, mendingan saya nggak jadi. Saya akan kesulitan memimpin orang. Kalau faktanya sekarang masih tergadaikan? Saya rasa enggak. Kenapa Pak?
Saya yakin DPD tahun ini saya menang, nomor 1. Oke. Karena saya tahu betul saya pengalaman keliling dari keraguan, kemudian keyakinan. Hari ini Ali Assegaf kampanye masih terima uang. Oke. Bukan membayar, terima uang. Oke. Saya masih temukan itu. Dan nanti dan saya menginginkan, bahkan ketika saya ditanya, Habib saya dukung, jangan dukung saya. Yang saya katakan miliki DPD saya. Bagaimana pemilikan itu? Bahwa saya akan membuat universitas kemanusiaan. Satu hari ketika habis pemilu saya tidak akan pernah mengatakan saya sukses. Baik. Biarkan pemilih saya yang menganggap dirinya. Baik, berarti di tahun ini dipastikan Anda tidak akan syukuran lagi ya Pak ya? Insya Allah. Baik, Bapak, terakhir pesan Anda untuk masyarakat Jawa Timur, kira-kira bagaimana mereka tetap bisa mau diajak berubah dan juga menggunakan hak suaranya dengan baik, Pak? Ya. Pada seluruh masyarakat Jawa Timur, saya ingin berpesan bahwa kita diciptakan sebagai manusia. Manusia berarti memiliki kehormatan dan keagungannya. Sebagai insan, sebagai manusia, kita harus mampu melihat istri, keluarga, masyarakat kita sebagai manusia. Jangan pernah merendahkan diri kita menjadi binatang yang hanya mengukur semua dengan materi. Dan jangan mudah kita emosi dan menganggap diri paling suci. Karena itu yang menyebabkan Nabi Adam, kakek dari setiap manusia, dikeluarkan dari surga. Nilai-nilai Pancasila ini diinspirasi dari nilai-nilai luhur para nabi. Saya ingin nantinya pada satu hari kita akan merumuskan tentang Hos Cokro Aminoto yang menjadi inspiring Soekarno dan Kiai Khalil Bangkalan menjadi inspiringnya Hashim Asy'ari. Itu karena ada Habib Aqil Al-Jufri di sana. Baik, terima kasih Pak. Semoga saja apa yang sudah kita obrolkan ini bisa benar-benar memberikan satu manfaat tersendiri ya. Sukses untuk Anda di tanggal 9 nanti dan semoga segala sesuatunya lancar. Saya tutup obrolan kita di hari ini pemirsa. Biar pemirsa untuk menjadi sukses dengan menurut saya. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Saya Eli Prabowo pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.